Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semua, perkenalkan nama saya Tijani Zahira Winanta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis. Namun sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Teman-teman sebelumnya pernah dengar nggak sih tentang listrik statis? Apa sih listrik statis itu? Sebelum lebih dalam membahas materi dan latihan soal yang akan kita pelajari, ada baiknya kita paham dulu definisi dari listrik statis tersebut. Listrik statis adalah suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari satu benda ke benda yang lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Ketika muatan elektron berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, juga kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Struktur atom terdiri atas yang pertama neutron, bermuatan netral dan terletak pada inti atom. Neutron tidak berpindah. Yang kedua proton, bermuatan positif dan terletak pada inti atom. Proton juga tidak berpindah. Dan yang ketiga elektron, bermuatan negatif dan terletak pada kulit atom. Elektron dapat berpindah dengan menerima atau melepas energi. Yang pertama gaya Coulomb. Dari gaya Coulomb didapat hubungan antara besar gaya Coulomb dengan jarak antar muatan dan besar muatan. Besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Berikut rumus dari gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Yang kedua, medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber dinamakan dengan muatan uji. Berikut rumus pada medan listrik. Yang pertama pada muatan uji, yaitu E sama dengan F per Q0, dan pada suatu titik yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Yang ketiga, hukum Gauss. Hukum Gauss menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Yang keempat, potensial listrik. Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Yang kelima, energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu merupakan energi yang diakibatkan oleh partikel-partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam medan listrik, berubah menjadi gaya, hingga kemudian mampu untuk memindahkan muatan listrik. Yang keenam, kapasitor. Kapasitor adalah tempat penyimpanan energi yang dapat menyimpan energi kurang dari 10 Joule. Kapasitor digunakan karena dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat. Setelah memahami definisi dan hukum-hukum dari listrik statis, sekarang kita akan membahas latihan-latihan soal tentang listrik statis. Soal pertama, dua bola bermuatan kecil terpisah sejauh 0,05 meter dan saling tolak-menolak dengan gaya 18 kali 10 pangkat 4 Newton. Ketika bola bermuatan terpisah sejauh 0,15 meter dalam medium yang sama, maka gaya tolak-menolaknya adalah A. 8 kali 10 pangkat 4 Newton, B. 2 kali 10 pangkat 2 Newton, C. 4 kali 10 pangkat 3 Newton, D. 2 kali 10 pangkat 4 Newton, dan E. 0,2 Newton. Gaya tolak menolaknya dapat dicari dengan F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. F2 per 18 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,05 kuadrat per 0,15 kuadrat. F2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Soal kedua, dua buah muatan sejenis saat terpisah sejauh R bekerja gaya Coulomb sebesar 80 Newton. Jika muatan yang sama tersebut jaraknya dijauhkan menjadi 2R, berapakah besar gaya tolak menolak kedua muatan tersebut sekarang? A. 10 Newton, B. 20 Newton, C. 30 Newton,
D 40 Newton, dan E 50 Newton. Berdasarkan rumus gaya Coulomb, yaitu gaya atau F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R kuadrat. Jadi, F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. 80 per F2 sama dengan 2R kuadrat per R kuadrat. Maka, F2 sama dengan 80 per 4, yaitu 20M. Jawabannya adalah B. Soal ketiga, dua buah muatan P dan Q masing-masing bermuatan 3 mikrocoulomb dan min 4 mikrocoulomb, terpisah sejauh 2 cm. Gaya tarik-menarik kedua muatan listrik tersebut adalah A 27 Newton, B 90 Newton, C 180 Newton, D 270 Newton, dan E 900 Newton. Gaya tarik-menarik kedua muatan listrik tersebut dapat dicari dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K adalah 9 kali 10 pangkat 9, dikali Q1-nya itu 3 kali 10 pangkat 6, dan dikali Q2-nya yaitu 4 kali 10 pangkat 6, dibagi dengan R yaitu 2 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Hasilnya adalah 270 Newton, yaitu D. Soal keempat, kajian mengenai kelistrikan yang mempelajari muatan listrik yang dalam keadaan diam dinamakan A. Elektronik, B. Elektrostatik, C. Elektromagnetik, atau D. Elektrodinamik. Elektrostatik adalah cabang fisika yang berkaitan dengan gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statis, yaitu tidak berubah dan tidak bergerak terhadap objek bermuatan yang lain. Jadi jawabannya adalah B. Elektrostatik. Soal selanjutnya, ilmuwan pertama yang mengukur bagaimana muatan listrik berinteraksi adalah A. Charles Duhigg, B. William Gilbert, C. Benjamin Franklin, D. Charles Augustin de Coulomb. Pengetahuan tentang muatan listrik telah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Beliau menemukan muatan listrik ketika melakukan percobaan dengan menggunakan batang karet dan menggunakan bulu domba. Dari percobaan itulah, Benjamin Franklin beranggapan bahwa batang karet yang telah digosokkan memiliki muatan listrik di dalamnya. Setiap muatan yang ada pada suatu benda tidak bisa disamaratakan karena sangat bergantung terhadap kelebihan atau kekurangan elektron yang ada pada benda tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Benjamin Franklin. Soal selanjutnya, percobaan milikan yang dikenal dengan percobaan tetes minyak bertujuan untuk A. Menemukan nilai muatan terkecil, B. Mengukur interaksi muatan listrik, C. Menentukan muatan listrik positif dan negatif, dan D. Membuat muatan listrik. Percobaan milikan atau dikenal pula sebagai percobaan Robert tahun 1909 saat itu dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron. Robert Millikan melakukan percobaan tersebut dengan menyimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes kecil minyak yang berada di antara dua buah pelat elektroda. Dengan mengetahui besarnya medan listrik, muatan pada tetes minyak yang dijatuhkan atau droplet dapat ditentukan. Jadi jawabannya adalah B, mengukur interaksi muatan listrik. Soal yang ketujuh, cara paling sederhana untuk memperoleh muatan positif adalah dengan cara A. Menggosok kaca dengan kain beludru, B. Menggosok besi dengan kain wol, C. Menggosok batang karet dengan kain sutra, dan D. Menggosok kaca dengan kain sutra. Menggosok kain wol dengan besi, di mana besi akan menjadi bermuatan negatif, sementara kain wol akan bermuatan positif, akibat dari perpindahan elektron menuju besi ini. Jadi jawabannya adalah B. Menggosok besi dengan kain wol. Soal ke-8, elektroskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan A. Potensial listrik, B. Jenis bahan listrik, C. Jenis muatan listrik, dan D. Arah medan listrik. Elektroskop adalah alat yang dapat mendeteksi sebuah benda apakah bermuatan listrik atau tidak. Prinsip kerja elektroskop menekankan pada induksi listrik yang terdapat pada suatu benda. Yang pertama ada elektroskop mula-mula bentuknya kuncup, yang kedua elektroskop mekar karena didekati dengan benda positif, dan yang ketiga elektroskop mekar karena didekati benda yang bermuatan negatif. Jadi jawabannya adalah C, yaitu jenis muatan listrik. Soal ke-9, gaya Coulomb merupakan salah satu contoh gaya alamiah yang termasuk dalam A. Gaya gravitasi, B. Gaya elektromagnetik, C. Gaya lemah, atau D. Gaya kuat. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik terhadap partikel-partikel yang bermuatan listrik.
Gaya elektromagnetik menjaga elektron-elektron dan proton-proton tetap bersama dalam suatu atom. Jawabannya adalah B, gaya elektromagnetik. Soal ke-10. Untuk mengetahui besar gaya elektrostatik, Coulomb menggunakan sebuah perangkat torsion balance. Pernyataan yang tidak tepat terkait dengan besar gaya elektrostatik yang dialami oleh bola bermuatan dalam perangkat tersebut adalah A. Gaya elektrostatik sebanding dengan bola bermuatan yang diam. B. Gaya elektrostatik sebanding dengan bola bermuatan yang dapat berpuntir. C. Gaya elektrostatik berbanding terbalik dengan jarak antara kedua bola bermuatan. D. Gaya elektrostatik sebanding dengan kebalikan kuadrat jarak antara kedua bola bermuatan. Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang tidak tepat adalah D. Gaya elektrostatik sebanding dengan kebalikan kuadrat jarak antara kedua bola bermuatan. Titik A dan titik B masing-masing bermuatan listrik min 10 mikrocoulomb dan 40 mikrocoulomb. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah sejauh 0,5 meter, sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah A 1/9F, B 1/3F, C 3/2F, D 3F, atau E 9F. Jarak A dan B diubah menjadi 1,5 meter atau 3 kali jarak mula-mula. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi gaya Coulomb yang ditimbulkan adalah 1/9F. Soal ke-12. Sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton dalam arah menuju muatan tersebut. Jika kuat medan di titik P besarnya 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per Coulomb, maka besar dan jenis muatan yang menimbulkan medan adalah A 5 Coulomb positif, D 5 Coulomb negatif, C 3 Coulomb positif, D 2,5 Coulomb negatif, dan E 2,5 Coulomb positif. Bahasan. Gaya listrik atau F sebesar 0,05 Newton, kuat medan listrik atau E sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per Coulomb atau 0,02 Newton per Coulomb. Muatan listrik dihitung menggunakan rumus yang menyatakan hubungan antara gaya listrik atau F, medan gaya listrik atau E, dan muatan listrik atau Q. F sama dengan Q dikali E, maka Q sama dengan F per E. Q sama dengan 0,05 Newton per 0,02 Newton per Coulomb. Jadi Q sama dengan 2,5 Coulomb. Muatan Q mengalami gaya listrik dalam arah menuju muatan positif yang menimbulkan medan listrik, sehingga muatan Q bertanda negatif. Maka jawabannya adalah D, 2,5 Coulomb negatif. Soal ke-13. Sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif, sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Jika besar muatan tersebut adalah 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, maka besar medan listrik di titik P adalah A 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb, B 1 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb, C 8 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb, D 4 kali 10 pangkat min 4 Newton per Coulomb, dan E 6 kali 10 pangkat min 4 Newton per Coulomb. E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,05 Newton per 0,000005 Coulomb. E sama dengan 5 Newton per 0,0005 Coulomb. E sama dengan 10.000 Newton per Coulomb. E sama dengan 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Jadi jawabannya adalah B, 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Soal ke-14. Pernyataan yang benar mengenai gaya Coulomb adalah A berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan, B berbanding lurus dengan kedua jumlah muatan, C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan, D dipengaruhi oleh jenis muatan keduanya, dan E tidak dipengaruhi jarak antara dua muatan. Dari kelima pernyataan tersebut, jawaban yang benar adalah C, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Soal ke-15. Jika jarak antara dua muatan listrik menjadi 2 kali semula, maka besarnya gaya tarik-menarik kedua muatan akan menjadi A 1/2 kali, B sama saja, C 1/4 kali, D 4 kali, atau E 2 kali.
Untuk mencari besarnya gaya tarik-menarik kedua muatan, dapat dihitung dengan F1 per F2 sama dengan H dikali R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan H dikali 2R2 kuadrat per R1 kuadrat. Maka F2 sama dengan 1/4 H F1. Jadi jawabannya adalah C 1/4 kali. Soal ke-16. Dari gambar tersebut, besar potensial listrik pada titik C adalah A 4,5 kali 10 pangkat 5, B 4,5 kali 10 pangkat 6, C 9 kali 10 pangkat 5, D 9 kali 10 pangkat 6, dan E 1,5 kali 10 pangkat 2. Untuk mencari besar potensial listrik pada titik C, dapat digunakan rumus V sama dengan K kali Q per R ditambah K kali Q per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 per 0,04 dikurang dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat min 6 per 0,04. Jadi hasilnya adalah 4 kali 5 dikali 10 pangkat 5. Soal ke-17. Sebuah benda bermasa 20 gram dan bermuatan Q sama dengan plus 0,5 mikrokulum digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda, pada jarak 15 cm, diletakkan muatan Q aksen sebesar min 1 mikrokulum yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti gambar di bawah. Jika G sama dengan 10 dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, tegangan pada tali dekat pada harga dalam Newton A 0,20, B 0,24, C 0,28, D 0,32, dan E 0,40. Yang pertama adalah mencari gaya kolom pada muatan. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 per 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 12 per 225 dikali 10 pangkat min 4. F sama dengan 9 per 45 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 Newton. Lalu mencari tegangan pada tali, T sama dengan akar W kuadrat ditambah F kuadrat. T sama dengan akar 0,2 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat. T sama dengan 0,04 ditambah 0,04. T sama dengan akar 0,08. T sama dengan 0,28 Newton. Jadi jawabannya adalah C, 0,28 Newton. Soal selanjutnya. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung kepada 1. Besarnya muatan, 2. Jaraknya dari muatan, 3. Jenis muatan, dan 4. Jenis medium antara muatan. Dan titik yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 4. Berikut pembahasannya. Rumus kuat medan listrik atau E. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi, bergantung pada Q atau muatan listriknya, besar dan jenis muatannya, dan R kuadrat sama dengan kuadrat jarak antar muatan. Maka jawabannya adalah A, 1, 2, 3, dan 4. Soal ke-19. Besar medan listrik di titik P adalah A 27 Newton per kolom, B 72 Newton per kolom, C 270 Newton per kolom, D 360 Newton per kolom, dan E 720 Newton per kolom. Untuk mencari besar medan listrik di titik P, dapat dihitung dengan rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat ditambah dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, yang pertama didapatkan 90 dan yang kedua didapatkan 180. Maka 90 ditambah dengan 180 adalah 270. Maka jawabannya adalah C, 270 Newton per kolom. Soal selanjutnya, dua kapasitor identik dirangkai seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapakah muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W? A. Akar CW, B. Akar 2CW, C. 2 akar CW, D. 2 akar 2CW, atau E. 4 akar CW. Untuk rangkaian seri pada kapasitor berlaku Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3.
1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Energi yang tersimpan pada kapasitor adalah W sama dengan 1 kali Q kuadrat per 2 kali C. Untuk kapasitor 1 berlaku W1 sama dengan 1 kali Q1 kuadrat per 2 kali C1. Q1 kuadrat sama dengan 2W1 C1. Pada soal energi tiap kapasitor, W C1 sama dengan C. Maka Q total kuadrat sama dengan 2WC. Jadi Q total sama dengan akar 2WC. Soal ke-21. Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R meter sehingga terjadi gaya kolom sebesar F1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, gaya kolom yang dialami menjadi F2. Perbandingan F1 banding F2 adalah A 1 banding 2, B 2 banding 1, C 1 banding 4, D 4 banding 1, dan E 3 banding 2. Maka perbandingan dari F1 banding F2 dapat dicari dengan F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan 2R2 kuadrat per R1 kuadrat. Maka F1 banding F2 sama dengan 4 per 1, yaitu 4 banding 1. Maka jawabannya adalah D. Soal ke-22. Diketahui muatan A sama dengan 20 mikrokolom diletakkan di garis hubung antara muatan D yang besarnya 20 mikrokolom dan muatan C min 85 kolom. Muatan A diletakkan 2 cm dan 4 cm dari sisi. Tentukan besarnya resultan gaya yang bekerja pada muatan D. A min 4,75 kali 10 pangkat 3 Newton, B 4,75 kali 10 pangkat 3 Newton, C min 4,75 kali 10 pangkat min 3 Newton, D min 3 kali 10 pangkat 3 Newton, dan E 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Berikut pembahasannya. Terdapat 3 buah muatan, masing-masing muatan bernilai Ki-A sama dengan 20 mikrokolom, Ki-B sama dengan 20 mikrokolom, Ki-C sama dengan min 85 mikrokolom. Ki-A dan Ki-B terpisah jarak 2 cm. Ki-A dan Ki-C terpisah jarak 4 cm. Ki-A berada di antara Ki-B dan juga Ki-C. Ditanyakan resultan gaya yang terjadi pada Ki-B. Interaksi antara Ki-A dengan Ki-B adalah saling tolak menolak karena keduanya bermuatan positif, sehingga Ki-B terdorong ke arah kiri oleh Ki-A. Sementara interaksi antara Ki-B dengan Ki-C menyebabkan Ki-B tertarik ke arah Ki-C karena Ki-C bermuatan negatif. Sehingga untuk menghitung gaya resultannya, kita perlu mencari selisih dari masing-masing gaya interaksi. Asumsi gaya ke sisi kanan bernilai positif dan gaya ke sisi kiri bernilai negatif. Maka sigma F sama dengan FCB min FAB. Maka resultan gaya yang terjadi pada muatan B dapat dicari dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan hasil yang didapatkan adalah min 4,75 dikali 10 pangkat 3 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Dan arah gaya resultan tersebut mengarah ke sisi kiri. Soal selanjutnya. 2 buah muatan Q1 dan Q2 berjarak setengah R. Gaya tolak menolak antara muatan itu sebesar F. Jika jarak antara muatan itu dijadikan R, gaya tolaknya menjadi A 1/4 F, B 4 F, C 1/2 F, D 2 F, dan E F. Pembahasan. F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. F2 per F1 sama dengan 0,5 R kuadrat per R kuadrat. F2 per F sama dengan 0,25. F2 sama dengan 0,25 F sama dengan 1/4 F. Jadi jawabannya adalah A 1/4 F. Soal ke-24. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas 7,5 mikro F. Apabila beda potensial antara keping-kepingnya 40 volt, muatan yang tersimpan pada kapasitor adalah A 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, B 3 kali 10 pangkat min 2 kolom, C 3 kali 10 pangkat min 5 kolom, D 3 kali 10 pangkat min 4 kolom, dan E 3 kali 10 pangkat min 3 kolom. Pembahasan. Q sama dengan C dikali dengan V. Q sama dengan 7,5 mikro F dikali 40 volt. Q sama dengan 300 mikrokolom. Q sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya adalah D.
Soal selanjutnya, kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada 1. Besarnya muatan, 2. Jaraknya dari muatan, 3. Jenis medium antara muatan dan titik, 4. Jenis muatan. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 3, B. 1, 2, dan 3, C. 2 dan 4, D. 1, 2, 3, dan 4. Jika muatan Q positif, maka arah garis medan keluar menjauhi muatan Q atau keluar. Sebaliknya, jika Q bernilai negatif, maka arah garis medan listrik menuju muatan Q atau ke dalam. Kuat medan listrik di suatu titik P yang berjarak R dari muatan Q berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dengan E sama dengan kuat medan listrik, K sama dengan tetapan, Q sama dengan muatan, R sama dengan jarak titik ke muatan. Arah kuat medan listriknya selalu sama dengan arah gaya kolom sebagai muatan uji. Jadi, opsi yang benar adalah B, 1, 2, dan 3. Lalu sekarang kita lanjut ke soal esai yang pertama. Partikel-partikel bermuatan 70 mikrokolom, 48 mikrokolom, dan min 80 mikrokolom ditempatkan pada suatu garis lurus. Partikel di tengah berada pada jarak 0,35 meter dari dua partikel lainnya. Hitunglah gaya total pada tiap partikel yang dilakukan oleh dua partikel. Maka dicari F total sama dengan K kali Q2 per R kuadrat dikali Q1 tambah Q3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 48 kali 10 pangkat min 6 per 0,35 kuadrat dikali 70 kali 10 pangkat min 6 ditambah 80 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 528,97 Newton ke arah muatan min 80 mikrokolom. Soal kedua, sebuah persegi memiliki sisi 60 cm. Pada salah satu sudut persegi ditempatkan muatan plus 45 mikrokolom dan di tiga sudut lainnya ditempatkan muatan masing-masing min 31 mikrokolom. Hitunglah muatan listrik di pusat persegi. Penyelesaian. Mula-mula kita cari gaya listrik yang dialami oleh muatan uji yang disebabkan oleh salah satu muatan di keempat titik sudut. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 per 0,1 akar 2 kuadrat. Berikutnya kita bisa mencari resultan gaya listrik pada titik tengah persegi. F total sama dengan akar 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat. F total sama dengan akar 4F kuadrat ditambah 4F kuadrat. F total sama dengan akar 8F kuadrat. F total sama dengan 2 akar 2F. F total sama dengan 2 akar 2 dikali 11,25 sama dengan 22,5 akar 2N. Maka F total adalah 32N. Arah gaya resultan ini seperti terlihat pada gambar akan berarah ke bawah. Ini dikarenakan F1 ditambah F3 nilainya sama dengan F2 ditambah F4. Sedangkan F1 tambah F3 dan F2 tambah F4 membentuk sudut 90 derajat. Maka akan menghasilkan gaya resultan yang membentuk sudut 45 derajat terhadap F1 dan F3 atau F2 tambah F4. Soal ketiga, tentukan besar dan arah gaya pada elektron yang berada dalam ruang yang memiliki medan listrik 3.500 Newton per kolom dan berarah ke selatan. Berikut pembahasannya. E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. F sama dengan EE sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 3.500. F sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 16N ke arah selatan. Soal keempat, seseorang menggesekkan kakinya pada keset wall sehingga mengakumulasikan muatan min 60 mikrokolom. Muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Berapakah jumlah elektron yang ditarik oleh kaki orang tersebut? Berapakah massa pertambahan massa orang tersebut? Yang pertama adalah berapakah jumlah elektron yang ditarik oleh kaki orang tersebut. Q sama dengan N dikali E, maka N sama dengan Q per E.
sama dengan 60 dikali 10 pangkat min 6 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Jadi hasilnya adalah 3,75 dikali 10 pangkat 14 elektron. Lalu, berapakah massa pertambahan orang tersebut? M sama dengan N dikali ME sama dengan 3,75 kali 10 pangkat 14 dikali dengan 9,1 kali 10 pangkat min 37. Jadi hasilnya adalah 3,4125 dikali 10 pangkat min 16 kg. Soal kelima, 3 buah muatan berada pada titik sudut segitiga sama sisi seperti pada gambar tersebut. Masing-masing muatan tersebut adalah Q1 sama dengan 1 mikrokolom, Q2 sama dengan 2 mikrokolom, dan Q3 sama dengan min 4 mikrokolom. Berapa gaya total pada muatan Q1 dan gaya total pada muatan Q3? Berikut ini adalah pembahasannya, dan untuk F1 didapatkan hasil 0,072 akar 3 Newton. Dan untuk F3 didapatkan hasil 0,381 Newton. Partikel-partikel bermuatan 70 mikrokolom, 48 mikrokolom, dan min 80 mikrokolom ditempatkan pada suatu garis lurus. Partikel di tengah berada pada jarak 0,35 meter dari dua partikel lainnya. Hitunglah gaya total pada tiap partikel yang dilakukan oleh dua partikel. Maka dicari F total sama dengan K kali Q2 per R kuadrat dikali Q1 tambah Q3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 48 kali 10 pangkat min 6 per 0,35 kuadrat dikali 70 kali 10 pangkat min 6 ditambah 80 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 528,97 Newton ke arah muatan min 80 mikrokolom. Soal selanjutnya, pada keempat sudut bujur sangkar, sisi 30 cm, terletak muatan listrik. Tentukan muatan listrik di titik pusat bujur sangkar jika dua buah muatan yang bertetangga masing-masing plus 2 mikrokolom. Berikut pembahasannya. Rumus potensial listrik adalah V sama dengan K kali Q per R. Karena QA plus QB muatan positif dan RA sama dengan RB, maka di titik B, VA sama dengan VB atau positif. Karena C plus QD muatannya negatif, RC sama dengan RD, maka di titik P, VC sama dengan VD atau negatif. Maka V total sama dengan VA tambah VB min VC min VD sama dengan 0. Jadi potensial listriknya adalah 0. Soal ke-8. Dua keping logam terpisah dengan jarak D mempunyai beda potensial V. Jika elektron bergerak dari satu keping ke keping lain dalam waktu T mendapat percepatan A dan M sama dengan massa elektron, maka hitunglah kecepatan elektron. Elektron bergerak dari kutub negatif ke positif. Akibatnya arah gerak elektron berlawanan dengan arah medan listrik E, sehingga elektron mendapat percepatan A. Gaya yang mempengaruhi elektron antara lain F sama dengan E sama dengan E V per D, yaitu persamaan pertama. F sama dengan M kali A sama dengan M V per T, yaitu persamaan kedua. Gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 2, maka kecepatan elektron adalah V sama dengan E V T per T. Soal ke-9, macam-macam bahaya listrik antara lain. Yang pertama, bisa menyebabkan kebakaran. Yang kedua, tersambar petir. Yang ketiga, kotoran di alat elektronik. Yang keempat, baju kusut dan menempel. Dan yang kelima adalah rambut berantakan. Soal yang terakhir, contoh kegiatan yang menerapkan listrik statis antara lain elektron yang berasal dari kain wol ke penggaris, dan penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan kain wol menjadi bermuatan positif. Peristiwa yang ketiga adalah kain sutra yang digosok-gosok pada batang kaca. Pada peristiwa ini, benda tersebut akan bereaksi saling tarik-menarik.
Kenapa bisa seperti itu? Setelah keduanya saling digosok-gosokkan, akan terjadi loncatan elektron dari batang kaca ke kain sutra, sehingga mengakibatkan batang kaca bermuatan positif, sedangkan kain sutra bermuatan negatif. Hal ini hampir mirip sama seperti pada penggaris yang digosok-gosokkan pada rambut. Lalu, yang keempat atau yang terakhir adalah ketika mendekatkan tangan ke layar TV yang baru dimatikan. Pada peristiwa ini, jika diperhatikan, bulu-bulu atau rambut yang ada pada tangan akan berdiri. Hal seperti itu diakibatkan karena adanya listrik statis. Tanpa kita sadari, dengan banyak mengerjakan latihan-latihan soal, itu dapat membantu kita dalam memahami materi listrik statis yang sedang kita pelajari. Ternyata, fisika sangat mudah ya asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.